Tentang sinagog cukup sampai situ. Sekarang kita mulai bergeser dikit dari sinagog kepada gereja awal. Ya. Nah, gereja awal kepada gereja awal, saya mau ajak kita melihat ya, penyelenggara, ya, penyelenggara. Jadi orang Kristen awal atau gereja awal itu latar belakangnya Yudaisme. Oleh karena itu mereka sulit terlepas dari tradisi Yudaisme. Mereka meminjam budaya Yudaisme, meminjam tradisi Yudaisme, bahkan tempat ibadah Yudaisme. Ya. Nah, sampai dari situ pelan-pelan muncul gereja. Nah, oleh karena itu penyelenggara di dalam gereja mula-mula, secara umum di sini kita bisa bagi menjadi 3. Ya. Penyelenggara, orang-orang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah. Yang pertama adalah rasul. Jadi ketika para rasul masih hidup, mereka lah orang-orang yang cukup penting. Ya. Maksudnya adalah murid-murid langsung dari Tuhan Yesus. Ya. Murid-murid langsung dari Tuhan Yesus yang 12 orang itu ditambah dengan Paulus. Ya. Atau yang 12 orang itu yang satunya kemudian bunuh diri lalu digantikan lagi oleh orang lain dalam KPR. Ya, sehingga kembali lagi genap 12 orang. Lalu kalau hendak ditambahkan 1 maka menjadi 13, yaitu tambahannya adalah Paulus. Ya, Paulus. Nah, orang-orang ini yang disebut dengan rasul-rasul. Orang-orang ini yang dipandang mendengar langsung Yesus Kristus mengajar. Ya, tentang Paulus agak sedikit berbeda. Ya. Terus di dalam gereja mula-mula dalam Kisah Rasul ada lagi yang disebut sebagai penatua. Ya, penatua. Jadi penatuanya adalah orang-orang yang dituakan. Orang-orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat Yahudi. Ya, terutama berkaitan dengan akhlak moral dan keagamaan. Nah, orang-orang ini disebut dengan penatua. Jadi istilahnya presbuteros. Ya, jadi kata presbiterian itu dari kata penatua ini, yaitu presbuteros. Istilah lain yang muncul di dalam di dalam perjanjian baru berkaitan dengan kata penatua ini adalah istilah lain yaitu penilik jemaat. Ya, penilik jemaat. Nah, ada dalam bukunya Rowley itu penilik jemaat ini juga disejajarkan dengan seliak sibur, utusan jemaat yang nomor 3 itu. Ya, jabatan dalam sinagog yang nomor 3, utusan jemaat. Ya. Sementara dalam kitab kitab pengembalaan, ya, surat-surat pastoral, ya, dalam surat-surat pastoral itu adalah penatua, dan itu ada juga satu lagi istilahnya penilik jemaat. Terus ada lagi orang-orang lain yang disebut sebagai diaken, ya, diakonos. Di dalam KPR itu dipilih 7 orang diaken. Salah satunya adalah Stefanus. Ya, salah satunya adalah Stefanus. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membaca 1-2 Timotius, Titus, Filemon, ya, surat-surat pastoral itu, kitab-kitab pastoral, maka di situ bisa akan menemukan syarat-syarat bagi penatua, syarat-syarat bagi diaken, atau syarat-syarat bagi penilik jemaat, syarat-syarat bagi diaken. Pada dasarnya syarat-syarat itu sama, ya. Pada dasarnya sama, ya. Perbedaannya hanya kecil sekali, ya, yaitu pada persoalan penatua itu juga dituntut untuk bisa menyampaikan firman. Kalau diaken tidak dituntut untuk bisa menyampaikan firman, ya, bedanya di situ. Oleh sebab itu di dalam KPR di situ dikatakan diaken itu bertugas melayani meja, ya, diakonos bertugas melayani meja. Stefanus adalah salah seorang yang dipilih menjadi diaken, diakonos.
melayani meja. Bentuk real di dalam KPR pada masa awal, pelayanan meja itu adalah mengatur pemberian bagi janda-janda. Ya, waktu itu ada persoalan janda-jandanya orang Yahudi dengan janda-jandanya non-Yahudi. Dikatakan janda-jandanya orang non-Yahudi itu terlalaikan pemberian bantuan kepada mereka. Oleh karena itu, para rasul di Yerusalem kemudian mengangkat 7 orang diakonos, 7 orang diaken, supaya pengaturan pemberian bantuan itu bisa tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlalaikan. Ya, orang-orang diaken inilah yang mengaturnya. Ya. Jadi diaken itu juga tidak bisa sembarangan. Sementara kalau kita terus berkembang penyelenggara ibadah ini antara penatua diaken kita majukan sampai zaman sekarang di gereja, maka zaman sekarang kadang-kadang sebagian besar gereja tidak lagi pakai istilah penatua dan diaken, langsung mereka sebut pakai istilah majelis. Ya, majelis. Ya. Nah, sementara ada sebagian gereja masih tetap mempertahankan ada diaken, ada penatua, di mana penatua itu lebih tinggi dari diaken. Ya, penatua itu lebih tinggi dari diaken. Tidak semua diaken harus jadi penatua. Ya, tidak semua diaken harus menjadi penatua. Jangan pikir karena usia yang sudah tua nanti dia jadi dari diaken naik ke penatua. Ya, bukan di situ perbedaan utamanya, persoalan utamanya. Ya, persoalan utama adalah seorang penatua itu harus juga bisa berkualitas, berkualifikasi untuk menyampaikan firman. Sementara diaken tidak pernah dituntut untuk bisa menyampaikan firman. Dia lebih cenderung mengatur segala hal-hal berkaitan dengan administratif di gereja mula-mula. Ya. Sementara urusan khotbah, urusan mimpin doa dan seterusnya itu adalah penatua atau bahkan langsung yaitu rasul. Ya. Di situ ada perbedaan yang cukup jelas. Tapi istilah sekarang sebagian gereja mengubahnya tidak pakai diaken, tidak pakai penatua, tapi pakai majelis. Ya. Tapi sekali lagi, ketika kita mau meninggalkan istilah penatua dan meninggalkan istilah diaken, menggantikannya menjadi istilah majelis, jangan lupa juga bahwa majelis itu pun perlu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Tidak bisa kita memilih majelis hanya berdasarkan karena dia kontribusinya besar, ya, atau karena majelis itu kenapa diangkat karena dia secara keuangan kuat dia, ya, karena dia punya sumbangsi besar dalam finansial. Oleh karena itu kita angkat aja menjadi majelis, ya, supaya dia bisa mendukung kebutuhan gereja dalam hal dana. Tidak bisa gitu mestinya, ya, karena soal kebutuhan dana dalam gereja mestinya didukung oleh semua jemaat, baik berada maupun kurang berada. Yang tentu yang berada memberi lebih banyak, yang kurang berada memberi agak sedikit. Ya. Tapi persoalan untuk dipilih menjadi majelis atau persoalan dipilih menjadi penatua atau diaken itu mestinya harus tetap berdasarkan persyaratan-persyaratan yang tidak sederhana, ya, tidak gampangan begitu loh. Ya. Oke, sampai sekian tentang penyelenggara ini. Silakan kalau ada hal-hal mau didiskusikan. Ya, bahan yang saya siapkan untuk hari ini cukup. Silakan. Kalau penatua dan diaken itu majelis, kalau rasul apa Pak Ali? Gimana? Kalau penatua dan diaken kan majelis. Kalau rasul, kira-kira ada nggak Pak Ali? Ya, silakan Bapak Ibu menanggapi. Rasul Alex. Rasanya sudah dijawab Pak Hali minggu lalu atau apa itu? Tentang rasul itu, Pak. Ya.
Oh, sorry, nabi ya, rasul belum. Yo, belum rasul. Nabi sudah ya. Rasul, ya. Rasul lebih kepada yang bagaimana ya dalam fungsinya, karena ada gereja-gereja yang masih mengangkat rasul, lalu juga menyebut dirinya rasul. Jadi kayaknya benar apa ngaco gitu ya. Oh, ya jelas kalau berkaca dari istilah rasulnya kan kita pegang 12 rasul, Pak. Jadi itu yang murid Yesus, Pak. Kalau berkaca plus Paulus yang tanda kutip ya itu dipanggil secara pribadi. Ya. Ada 12 rasul, satu yang gantung diri ya, lalu digantikan Matias itu. Nah, mungkin sebatas itu, Pak, kalau kita bicara rasul, Pak. Nah, sekarang kalau ada rasul lagi, ya enggak tahu itu. Mungkin itu Paulus kedua, Pak. Dipanggil secara khusus, ketemu lagi dia, dibutakan lagi, jatuh dari enggak tahu kuda atau kereta atau apa nanti. Lain lagi, Pak. Pasti ceritanya lain lagi itu, Pak. Memang betul zaman sekarang ada yang mengklaim rasul, Pak. Ya nggak ngerti. Ya, kalau berbicara pegang sesuai dengan standarnya yang kita pegang di Alkitab ya memang cuma 12 itu, Pak. Plus Paulus, Pak. Itu yang diakui. Tetapi sekarang yang mengakui dirinya rasul memang ada, memang betul ada. Salah satunya sudah meninggal ya. Saya kurang tahu. Ya memang ya, seperti itulah kira-kira. Nah, Pak Bildad senyum-senyum itu loh. Ya, silakan Bapak Ibu. Bagaimana? Ayo rasul dari timur nih, Pak Bildad. Masih simak, Pak. Justru yang saya bingungkan itu, Pak, apa penatua, Pak. Kalau diaken penatua itu, Pak. Dalam prakteknya gereja-gereja kita yang berlatar belakangkan Injili sekarang ini, apakah fungsi itu masih ada dan masih dipertahankan gitu, Pak? Ya, silakan. Ini Bapak Ibu bisa kembangkan ya, yang tema hari ini berkaitan dengan jabatan gerejawi. Tempo hari saya sudah singgung menjadi paper. Silakan Ibu Rina. Oh iya Pak Ali. Iya, mengenai rasul itu kalau tidak salah mulai dari bapak-bapak reformasi itu sudah membuat satu sikap mengenai unsur-unsur pemerintahan di dalam gereja. Rasul, nabi, rasul itu sudah tidak ada lagi, tetapi fungsinya itu yang masih terus berlanjut. Nah, yang ada yaitu tadi yang tersisa adalah penatua dan diaken itu yang mewakili unsur penggembalaan, pastoral dan unsur pemeliharaan jemaat untuk penatua dan diaken. Tapi memang betul Pak Hali, saya pikir sampai hari ini pun gereja di Indonesia yang saya tahu ya, tidak ada kata sepakat di dalam memahami siapa yang disebut dengan penatua, siapa yang disebut dengan diaken. Bahkan di dalam, saya kan pernah GKI juga ya, gereja dulu yang nampak rapi, susunan pemerintahan gerejawinya itu kan GKI dulu, itu ya. Tapi itu pun dulu GKI juga terpisah-pisah antara GKI Jawa Barat, Jawa Tengah, sama GKI Jatim. Sampai kemudian saya sempat zamani waktu itu saya stasiun di sana, itu momentum mereka bersatu. Kemudian membuat ini kan kita memahami istilah. Itu dulu penatua, lalu kemudian diganti dengan tua-tua. Nah, tetapi yang saya lihat juga tidak kurang konsisten di dalam memahami apa itu penatua, tua-tua dan diaken dalam arti tugas dari jabatannya itu. Karena hanya sebatas kepada kalau perempuan itu diaken, kalau laki-laki itu tua-tua atau penatua. Saya pikir kan tidak seperti itu. Karena pembedaan penatua dan diaken itu justru kepada fungsionalnya, bukan kepada gendernya.
sampai hari ini GKI sendiri juga tidak cukup konsisten kalau menurut saya ya. Ya, ini bukan bermaksud ngerasanya GKI, tapi kita belajar. Termasuk gereja-gereja seperti kita, GKT, GKA. Nah, memang kita paling aman karena kita tidak menggunakan istilah penatua dan diaken. Tetapi yang menjadi PR kalau menurut saya adalah fungsinya itu. Bahwa di dalam kemajelis itu memang akan selalu ada dua unsur fungsi itu. Fungsi kepenatuaan dan fungsi kediakonatan kalau dibahasakan kata bendanya. Nah, itu yang selalu akan menjadi gesekan dan isu yang selalu sepanjang masa di gereja dan bisa gegeran soal itu dan seterusnya berkaitan dengan peran dan fungsi. Kalau soal sebutan, yaitu ada yang menyebut tua-tua, penatua. Kalau kita di sini belajar untuk yaitu memposisikan diri dari sisi fungsionalnya. Mau disebut seperti apa, ya fungsinya jelas. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak Andi. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Lagi yang mau menyampaikan pendapat? Ya, Pak Ali, dari saya mungkin ini menjadi sekaligus pertanyaan dan juga ini ya mungkin kalau salah dikoreksi, Pak Ali. Apa mungkin berarti seperti Ibu Rina tadi bilang bahwa jabatan deacon dan juga penatua dan sebagainya itu berubah fungsi dan juga perannya itu dikarenakan kebutuhan dan juga perkembangan zaman gereja saat ini, mungkin begitu kali ya. Karena memang seperti kami di gereja Anglikan, kami masih menggunakan deacon ya. Tapi peranan deacon di tempat kami itu lebih daripada yang dijelaskan di dalam dalam Alkitab itu ya mengenai deacon. Karena di gereja kami itu kalau deacon itu sudah ditabiskan menjadi seorang kalau di sini bilangnya pendeta ya, tapi batasan deacon itu adalah mereka tidak bisa membawa perjamuan kudus dan juga tidak bisa menikahkan orang. Setelah jadi deacon baru kami menjadi seorang priest ya, kami bilangnya imam ya. Jadi seorang imam itu baru bisa mengadakan perjamuan kudus. Jadi saya memang lihat, oh ya juga di tempat ya, kami jadi hanya 2 orang saja, priest warden dan people warden. Priest warden itu yang membantu imam, dan juga people warden itu adalah wakil jemaat dan si pengurus ya bagian administrasi dan lain sebagainya. Jadi saya lihat memang apakah ini pengaruh budaya karena Anglikan itu dari Inggris dan masuk di Indonesia ini kan juga mungkin karena perkembangan di bawah jajahan Belanda dan sebagainya, itu pengaruh kepada peran dan itu mungkin dari saya Pak Ali. Terima kasih. Ya saya baru dengar juga bahwa di Anglikan pakai istilah deacon dan priest ya. Berarti kalau pakai istilah deacon dan priest sebenarnya kalau dengan gereja-gereja Injili itu sebenarnya hanya membedakan antara pendeta dan penginjil ya, atau pendeta dan guru Injil, kira-kira gitu ya, pendeta dan evangelis atau pendeta dan guru Injil, cuma membedakan itu. Di situ belum memasukkan soal majelis ya, majelis. Walaupun dalam arti tertentu ya deacon itu ya kurang-kurang lebih mungkin sebagai majelis juga bisa ya. Cuman di sini di dalam gereja-gereja yang lebih baku dengan sistem yang lebih rapi, GKI dan lain sebagainya, mestinya di situ ada pembedaan yang sangat jelas. Apa itu diaken, apa itu penatua, dan apa itu pendeta. Ya, atau yang sebelum jadi pendeta mereka sebut sebagai penatua khusus. Ya, di atasnya penatua itu penatua khusus. Jadi penatua khusus itu sebenarnya ya deacon kalau di Anglikan ya, atau penatua khusus itu kalau di gereja Injil pada umumnya ya evangelis ya, dan selangkah lagi setelah penatua khusus dia akan otomatis jadi pendeta
ya, jadi priest atau jadi imam, kira-kira gitu. Ya, itu berdasarkan kita membanding-banding berbagai organisasi dalam gereja-gereja sinode-sinode yang berbeda, ya. Terus kita balik lagi ke hal yang agak prinsipil tadi soal rasul, ya. Minggu lalu kita sempat singgung soal nabi, ya. Jadi sebagian besar gereja-gereja berbagai aliran sebenarnya sudah hampir pada kata sepakat, yaitu jabatan nabi sudah tidak ada lagi. Suara kenabian ada, mereka sebut gitu, ya. Tapi tidak ada lagi jabatan kenabian. Tidak ada orang sekarang yang disebut nabi gitu loh, ya. Toh hamba Tuhan yang berapa besar pun hebatnya, pengaruhnya atau sumbangsinya juga tidak akan disebut nabi gitu, ya. Karena dikatakan jabatan nabi sudah berhenti, berakhir, ya. Menurut hemat saya, hal yang serupa terjadi pada rasul, ya. Jabatan rasul juga sudah berakhir, ya. Jabatan rasul adalah terbatas pada orang-orang yang mendengar langsung Yesus Kristus mengajar. Orang-orang yang dimana pada masa hidupnya pernah mendengar langsung Yesus mengajar. Jadi dia adalah pendengar pertama dari ajaran Kristus, ya. Jadi mau disebut hanya 12 ya bisa, atau lebih luas daripada 12 orang-orang lain yang sering ikut-ikut Yesus kemana-mana dan mendengar dia mengajar, ya. Mau disebut siapakah, Filipus kah, mau disebut siapakah, Stefanus kah, ataupun siapa yang lain-lainnya, ya. Tapi toh pada umumnya di dalam kisah para rasul itu yang disebut rasul hanya yang 12 dan satu orang lagi yang pengganti Yudas, ya, 12. Paling-paling hanya ditambahkan cuma Paulus, ya. Dan di luar itu tidak pernah kita mendengar disebut rasul begitu loh. Berapa besar pun pengaruhnya orang itu, ya, Timotius pun tidak akan disebut rasul, ya. Atau bapak-bapak gereja yang hebat-hebat sekalipun tidak pernah kita lihat disebut rasul. Oleh karena itu, kerasulan yang mestinya juga sudah berhenti, ya, sama dengan kenabian sudah berhenti, kerasulan juga berhenti, ya. Nah, walaupun ada gereja tertentu sekali sampai saat ini mereka masih ada pakai istilah rasul, ya. Mereka tidak pakai, pemimpinnya tidak pakai istilah majelis, tidak pakai istilah diaken, tidak pakai istilah penatua, tidak pakai istilah priest atau pendeta atau penginjil atau evangelis, tapi pakai istilah rasul, ya. Ya, menurut saya itu terlalu berani sih, ya, terlalu berani pakai istilah itu, ya. Hal yang serupa bisa aja orang gereja lain pakai istilah kami punya nabi, ya, ya. Setara juga mau dikatakan gitu, dalam arti tertentu nabi dan rasul ya setara. Nabi mewakili PL, rasul mewakili PB, di mana rasul itu perannya besar di PB, nabi itu perannya besar di PL, ya. Tapi pada umumnya gereja-gereja sih lebih cenderung sepakat kenabian sudah berhenti, kerasulan juga sudah berhenti, ya. Jadi patokannya apa? Setelah kanon perjanjian baru terbentuk, ya, setelah adanya kanon perjanjian baru, maka peran kerasulan itu berhenti, ya, atau peran kenabian itu berhenti, ya. Jadi setelah kanon ada, ya, patokannya seringkali di situ, kanon Alkitab, ya, baik PL maupun PB, dan secara khusus lebih cenderung bicaranya adalah PB, ya. Kanon PB sudah mantap, kerasulan tidak lagi disebut-sebut, ya. Fungsi peranan kerasulan tidak ada lagi. Nah, zaman sekarang masih ada gereja kerasulan baru, ya, gereja kerasulan baru dan resmi. Tapi pada umumnya orang-orang Kristen memandang bahwa kerasulan itu sudah berakhir. Fungsi kenabian kadang-kadang masih bisa disebut, ya. Zaman sekarang masih ada fungsi kenabian, peran kenabian, tapi bukan nabi lagi orangnya. Tapi kita tidak pernah mendengar bahwa zaman sekarang fungsi kerasulan masih ada. Tidak ada kita mendengar itu, ya. Atau peran kerasulan masih ada. Tidak ada kita mendengar gereja atau hamba Tuhan punya pandangan gitu, ya. Tapi peran kenabian masih ada. Kita masih kadang-kadang masih bisa dengar,
Ya, fungsi kenabian masih ada, kita masih bisa dengar tentang itu. Tapi tidak pernah kita dengar fungsi kerasulan masih ada. Ya, kita juga tidak pernah dengar peran kerasulan masih ada. Tidak ada itu. Ya, tidak ada. Nyaris gereja-gereja pada umumnya ya 98% lah sepakat dalam hal ini. Ya, itu pandangan yang saya bisa berikan. Silakan Pak Sebastian ataupun teman-teman yang lainnya. Ya, silakan. Iya Pak, saya juga setuju dengan Bapak-Bapak gereja. Di mana kerasulan ya sudah berhenti. Ya, silakan. Nabi Coba berhenti. sampaikan pandangannya. Ya, silakan sampaikan pandangannya dengan berbagai macam argumentasi. Setuju aja Pak, setuju. Setuju dengan tidak ada rasul dan nabi, tapi lebih kepada penginjil, guru, kemudian gembala, itu Pak ya, seperti yang dikatakan di Alkitab. Ya. Sebenarnya saya melihat di gereja-gereja zaman sekarang banyak orang di gereja, ya, mereka sebenarnya tidak tahu perbedaan yang jelas antara diaken dan penatua. Ya. Paling-paling yang mereka cukup tahu adalah perbedaan antara majelis dengan hamba Tuhan. Ya, itu mereka pada umumnya tahu. Atau mereka cukup tahu perbedaan antara pendeta dengan majelis. Ya. Tapi banyakkan orang masih cukup tidak terlalu memahami tentang majelis. Ya. Mereka tidak punya konsep tentang majelis. Ya. Tidak punya dasar Alkitabnya, karena mereka tidak memahami tentang sejarah dalam gereja itu adanya diaken dan adanya penatua. Baru belakangan hari muncul pakai istilah majelis. Ya. Jadi orang-orang hanya tahu majelis itu apa? Majelisnya ya orang-orang diangkatlah dari jemaat jadi pengurus gereja. Udah gitu aja. Ya. Sementara hamba Tuhan itu apa? Ya pendeta penginjil itu apa? Itu full timer. Maksudnya apa full timer ya? Maksudnya pendeta penginjil adalah orang-orang yang hidupnya didukung sepenuhnya oleh gereja. Sementara majelis ini apa? Ya majelis orang-orang yang mengurus gereja, termasuk mengurus dukungan biaya hidup bagi hamba Tuhannya. Ya, termasuk mencari dana, termasuk urus administrasi ini dan itu dan lain-lain. Itu aja pemahaman orang. Ya. Yang sebenarnya penting untuk diketahui oleh jemaat adalah bahwa majelis itu pemakaian majelis adalah penggabungan dari diaken dan penatua. Jadi pemakaian majelis itu mestinya harus juga memenuhi persyaratan seorang diaken dan penatua. Minimal dia harus memenuhi persyaratan seorang diaken. Ya. Sebagian besar majelis pada masa kini tidak memenuhi kriteria sebagai penatua, tapi minimal mereka harus memenuhi persyaratan sebagai diaken yang seperti digariskan di dalam surat-surat pastoral. Ya. Kalau konsep ini tidak ada, maka jemaat tidak punya dasar yang kuat ya untuk memilih majelisnya. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal mau diskusikan, silakan. Pak Hali, apa ada informasi Pak dari model gereja yang ada diaken, ada penatua, lalu beralih menjadi gereja yang diurus oleh majelis itu bagaimana ceritanya Pak? Susah
kalau kita ngomong dari sejarahnya begitu susah. Tapi yang jelas sebenarnya GKI itu sangat jelas. ADART GKI, penatua diaken itu sangat jelas. Tapi praktek di masing-masing gereja lokal setempat itu sudah bisa agak bergeser. Ya, sejauh mana mereka masih baca ADART-nya, ya, atau mereka masih ditanamkan konsep bedanya penatua dengan diaken, lalu bedanya dengan penatua khusus, lalu dengan pendeta. Ya, kalau di ADART dalam GKI ada jelas sekali itu, ya. Tapi ya kembali lagi GKI masing-masing jemaat lokal. Ya, kan jarang lagi sekarang kita mendengar orang-orang gereja misalnya mengangkat penatua. Jarang lagi kita sudah mendengar hal itu. Ya. 50 tahun lalu konsep itu masih cukup kental. Untuk diangkat menjadi penatua itu satu hal yang sulit. Sangat sedikit jemaat biasa yang akan diangkat menjadi penatua. Karena jabatan penatua itu cenderung juga adalah jabatan seumur hidup. Ya. Jadi jabatan penatua itu setara juga dengan jabatan pendeta. Orang ketika diangkat menjadi pendeta juga umumnya jabatannya adalah seumur hidup. Dia boleh menjadi pensiun emeritus, tapi kependetaannya tidak akan dicabut. Ya. Penatua juga bisa pensiun atau sejangka waktu dia tidak menjadi majelis. Tapi pangkatnya atau jabatannya, statusnya sebagai penatua tidak akan dicabut. Ya, tidak akan dicabut. Bahkan mungkin pendeta itu bisa melakukan pelanggaran tertentu atau penatua itu melakukan pelanggaran tertentu, baik ringan maupun berat. Tapi toh pada umumnya masih sampai sangat jarang yang sampai dicabut kependetaan atau kepenatuaannya. Ya, tapi memang ada gereja tertentu cabut. Ya, gereja tertentu memang cabut. Oke, silakan. Kalau gereja kami, Pak, itu mungkin kalau bisa disejajarkan tua-tua itu, GKA Gloria itu ada istilah penasihat, Pak. Jadi penasihat ini biasanya memang mantan-mantan majelis. Dan kalau kita jumlahnya cuma 3 orang. Jadi penatua ya sesuai namanya, Pak. Memang sudah tua, Pak. Apakah sama dengan itu, Pak? Kalau gereja bahasa Indonesia gereja apa ya? Canglauhu itu apa, Pak? Presbyterian. Oh, apakah mereka juga masih tetap penatua juga, Pak ya? Enggak juga, banyak pakai istilah majelis. Oh, majelis juga ya. Iya. Kalau kami penasehat ini memang diangkat, Pak. Itu mantan-mantan majelis. Tetapi ada masanya, Pak. Oh, ya. Nah, itu masih belum memenuhi konsep penatua. Ya. Ya. Ada gereja tertentu GKI, GKT masih punya konsep yang kental sekali dengan penatua itu. Silakan Mbak Jani. Nggak kedengaran, Pak Joni? Suaranya nggak keluar, Pak. Suaranya belum keluar. Dengar, Pak? Ya. Oke. Memang idealnya kan yang seperti Pak Hali tadi sampaikan ya, paling enggak memenuhi syarat diaken lah, majelis itu kan. Tapi kan dalam prakteknya nggak bisa seperti itu, Pak. Ini saya diskusi sama rekan-rekan. Ada satu gereja malah tidak ada yang mau dicalonkan jadi majelis, Pak. Jadi syaratnya 7, ya kan? Cari 7 ini nggak bisa. Akhirnya memaksakan diri siapa saja, gereja kayak ngemis-ngemis, datang ke sana, siapapun aja lah, siapa yang mau pokoknya jadi. Nah, ini kan sebetulnya ini yang harus diluruskan dulu ke jemaat, ya Pak. Terus kita sebagian besar berasal dari gereja Chinese Church, ya Pak. Gimana caranya kita nanti bisa merubah paradigma jemaat itu bahwa ya seperti yang tadi Pak Ali bilang, yang kaya biasanya yang jadi majelis, Pak. Soalnya yang mau tekor, yang mau nyumbang besar itu diangkat langsung jadi majelis. Kan itu juga
sebetulnya idealnya tidak seperti itu. Tapi dalam prakteknya kita bisa lihat Pak, hampir semua, ya mohon maaf ya, Chinese Church yang besar-besar itu ya yang kaya, yang dapat privilege. Nah, ada dua ya, kalau nggak salah Pak Alex itu kan Weiji itu kan diangkat penatua Pak, Weiji. Di Elion ya Pak ya. Iya Elion itu kan diangkat penatua. Nggak dengar Pak Alex. Masih di mute Pak. Sorry Pak, betul itu di Elion Pak. Kalau di kita kan masih ada 3 Pak. Salah satunya Pak Lukas gitu loh Pak. Harusnya sama Bapak itu. Sama ya. Nah, cuman penyebutannya aja ya. Dan memang kalau sudah penatua nggak ada masa periodenya itu. Tapi kita ada itu Pak. Ada itu. Ini saya pernah ketemu fenomena yang menarik ini. Ada salah satu ketua majelis, saya sempat melayani waktu itu saya masih praktek. Dia memaksakan diri untuk khotbah. Jadi dia bikin jadwal sendiri, dia khotbah di waktu itu komisi ibadah pemuda. Terus saya tanya Pak, saya bilang Pak, ini bukan kebiasaan Pak di gereja kami, gereja kita ya. Saya bilang ketua majelis kok khotbah, saya bilang gitu kan. Marah Pak. Dia bilang lah itu loh di Alkitab itu penatua itu pengurus itu harus bisa khotbah katanya. Nah ini juga mungkin rekan-rekan punya pendapat. Nah, terima kasih. Ya, Alkitabiah, menarik. Alkitabiah Pak. Ya, saya melihat 2 hal yang tadi Pak Joni sorot ya. Yang kedua kita tanggapin dulu ya, yang soal majelis khotbah. Langsung disuruh masuk STT aja Pak Joni. Di dalam sejarahnya GKT ya, salah seorang hamba Tuhan yang cukup muda ditakdiskan jadi pendeta dulu itu adalah Joseph Tong ya. Nah, waktu Pak Joseph Tong, dia kan menang sekolah teologi, waktu dia ditakdiskan masih seorang muda, hamba Tuhan muda menjadi pendeta, pada waktu yang sama seorang jemaat biasa juga ditakdiskan menjadi pendeta. Ya, jadi berbarengan itu. Atau kita bisa sebut juga waktu Pak Joseph Tong ditakdiskan menjadi pendeta, ada seorang jemaat aktivis majelis ditakdiskan menjadi penatua. Ya. Bukan hanya penatua dia saja, bahkan dikatakan waktu itu dia ditakdiskan ya dengan status pendeta, bisa berkhotbah dan bukan hanya bisa berkhotbah, menjadi gembala sidang di gereja lokal tertentu. Ya. Nah, seperti itu. Konsepnya mestinya harusnya yang seperti itu. Ya, harus seperti itu. Nah, dan tadi kita sebutkan apa nilai lebih dari penatua dibanding diaken, dalam arti adalah penatua itu bisa berkhotbah. Dia tidak harus pernah mengecap pendidikan teologi, tapi dia juga bisa melalui jalur belajar sendiri, ya, mendalami sendiri. Tapi yang lebih penting toh pada dasarnya adalah ya hidupnya sesuai dengan firman itu. Kalau hidupnya sesuai dengan firman itu, soal berkhotbah sebenarnya bisa belajar. Ya, yang penting kan tidak ngajarkan yang sembarangan gitu loh. Minimal dia bisa mengaplikasikan kebenaran Alkitab dalam tindakan hidup sehari-hari, itu sudah bisa menjadi contoh dan bisa menjadi bahan khotbah. Kan begitu prinsip dasarnya toh. Soal retorika adalah itu macam-macam lah, yang bisa belajar dan lain-lain. Nah, saya tidak tahu yang Pak Joni ceritakan itu majelis itu memaksakan diri, ya. Mestinya dia bukan soal tidak boleh harus memaksakan diri, harus menyampaikannya pada dewan majelis, ya. Dia punya kerinduan itu, walaupun bukan pendeta, bukan penginjil, dia punya kerinduan untuk menyampaikan khotbah. Harusnya disampaikan dulu dalam rapat, jangan tiba-tiba dia jadwalkan diri terus muncul, ya orang juga kaget gitu loh. Minimal pengurus pasti kaget, ya jemaat mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak, ya pusing amat gitu.
Tapi minimal dia harus menyampaikan kepada sesama pengurus. Ya, kalau perlu sampai ya dia bersiapkan dulu bahannya, diperiksa oleh hamba-hamba Tuhan atau orang siapapun yang dianggap tua di sana. Ya, dan itu mestinya bisa berjalan ya dengan baik kalau dia menempuh prosedur-prosedur yang lebih gimana ya, lebih sesuai dengan keorganisasian gitu ya. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh. Gereja saya di Jambi GKPJ, waktu saya masih remaja dan pemuda, hamba Tuhan di gereja kita cuma satu, yaitu penginjil. Tidak punya pendeta kita. Perjamuan kudus itu setengah tahun sekali, ya. Perjamuan kudus setengah tahun sekali, baptis juga setengah tahun sekali. Jadi setengah tahun sekali kita undang pendeta dari tempat lain datang ke sana khotbah, langsung mimpin perjamuan kudus, langsung mimpin baptisan. Tapi yang mengajar katekisasi majelis atau campur hamba Tuhan. Dan yang hari Minggu khotbah, kadang-kadang hamba Tuhan yang hanya satu orang itu, kadang-kadang majelis. Dan majelis yang bisa khotbah bukan hanya satu orang, ya. Di gereja kita tuh majelis yang bisa khotbah waktu itu, yang saya masih ingat bisa 4-5 orang, ya. 4-5 orang majelis bisa khotbah. Ada yang umurnya sudah 50 lebih, ada yang umurnya sekitar 35 sampai 45. Ya, ada satu orang yang masih begitu muda, 35 sampai 45, bisa khotbah. Ya. Dan dari orang-orang yang bisa khotbah ini rata-rata khotbahnya bagus. Dari penggaliannya maupun dari retorikanya. Nah, kenapa bisa terbentuk kondisi seperti itu? Karena hamba Tuhan di gereja kami cuma satu. Kalau mau hamba Tuhan itu terus khotbah juga kasihan. Oleh karena itu, majelis juga menuntut diri belajar dan mereka juga menjadwal diskusikan untuk bisa juga mereka khotbah. Dan khotbahnya kadang-kadang tanggal 25 Desember, ya, khotbah di hari raya yang besar, acara yang besar, ya. Dan khotbahnya ya alkitabiah, teratur, dan bagus juga, ya, bagus. Nah, ada kondisi seperti itu. Tapi setelah lama berlangsung, kemudian hamba Tuhan makin bertambah. Sekarang nggak ada lagi majelis yang berkhotbah. Tidak ada lagi majelis yang berkhotbah. Apakah saudara mau sebut ini sebagai kemajuan? Mungkin jangan-jangan saya menyebut ini sebagai kemunduran di sana. Ya, karena apa? Karena kondisi sudah enak sekarang. Pendeta penginjil sudah ada, bahkan lebih dari satu, bisa lebih dari 5 orang. Dan mereka bisa dijadwal berkhotbah. Tapi kemajulisan atau kepenatuannya hilang. Padahal waktu itu mereka tidak pernah, kita tidak pernah punya jabatan penatua di sana. Atau sebutan diaken atau sebutan penatua. Ya hanya majelis saja. Ya. Tapi di situ, walaupun mereka hanya mengenal istilah majelis, mereka sudah menjalankan fungsi peran kepenatuaan maupun kediakenan. Ya, saya mau sebut itu seperti itu. Ya, jadi maka tadi saya katakan, apakah sekarang ini kemajuan? Jangan-jangan sekarang malah kemunduran untuk kondisi di gereja di Jambi. Ya, karena sekarang majelis tidak ada yang bisa khotbah lagi. Ya. Nah, oleh karena itu tadi yang di gereja yang Pak Joni temuin, saya pikir orang itu mestinya bisa diskusikan di dalam dewan pengurus di gereja atau kemajelisan di gereja. Bicara baik-baik, ya, bicara baik-baik. Dan secara alkitabiah bisa memang dia berkhotbah, ya, bisa. Toh yang penting nanti orang lain membantu mengontrol, jangan sampai ajarannya ngawur gitu loh, ya, ajarannya ngawur. Minimal pokok-pokok mendasar yang semua gereja sudah setujuin ajaran-ajaran doktrinalnya, ya dia pegang gitu, ya. Soal ada variasi-variasi doktrin tertentu dalam aliran tertentu, yaitu umum bisa terjadi, ya, itu bisa aja terjadi. Ini cukup dibahas di gereja lokal atau nanti kan keluar peraturan sinode gitu Pak, apa keputusan sinode gitu, atau cukup di lokal gereja masing-masing Pak? Ya, agak ruwet sedikit ini memang, ya, karena gerejanya kan tidak hanya satu, ya, mestinya itu di lokal cukup menurut saya, ya. Tapi kadang-kadang kalau mereka terikat dengan sinode, mau tidak mau juga harus sedikit banyak disampaikan, ya. Kalau tidak mungkin sinode juga akan kaget, ya. Tapi kalau sinode, orang-orang di sinode sudah mahir berorganisasi dan memahami betul konsep tentang gereja, jabatan gerejawi, mestinya itu cukup diselesaikan di lokal.
Ya, mestinya cukup diselesaikan di lokal. Tidak perlu terlalu pusing sampai ke sinode. Ya, sepanjang lokal masih sanggup, lokal selesaikan. Ya, sepanjang lokal tidak sanggup lagi, ya mau tidak mau sinode harus bantu turun tangan. Terus hal pertama tadi apa? Saya jadi lupa yang Pak Joni ajukan tadi. Hal yang pertama sebelum soal majelis khotbah ini. Ideal Pak, pemilihan majelis itu Pak. Oh, Idealnya ya. memang sesuai itu. Ya. Tapi kenyataannya di gereja kan nggak bisa seperti itu Pak. Ya. Untuk mengatasi problem gereja-gereja, baik gereja Chinese maupun gereja lain ya, ada juga hal ini terjadi di gereja-gereja lain ya. Di gereja Chinese dengan pergumulannya sendiri, di gereja lain juga dengan pergumulannya sendiri. Di gereja-gereja ini tadi Pak Joni katakan orang nggak mau jadi majelis, ya nggak mau orang sampai harus diminta-minta gitu loh, di ngemis-ngemis. Akhirnya siapa aja yang mau lah gitu loh. Hal yang terjadi sebaliknya di beberapa gereja tertentu, banyak orang mau jadi majelis, rebutan jadi majelis. Jadi jadi majelis itu punya daya tarik yang besar sekali. Sementara yang Pak Joni katakan menjadi majelis itu menjadi daya tolak yang besar, ya. Ekstrim yang lain di gereja lain, ada gereja tertentu menjadi rebutan jabatan majelis itu, ya, karena punya privilege, nama besar, bahkan soal keuangan, ya, macam-macam. Jadi dua-duanya salah, ekstrim yang salah, ya. Nah, yang ekstrim yang kanan itu satu lagi kita udah usah pusing dulu, ya, itu juga perlu diatasi. Yang Pak Joni tadi sampaikan aja, gereja orang-orang tidak mau jadi majelis. Bagi mereka mungkin nyusahkan, keuangan tidak kuat dan lain sebagainya. Ya, nah dalam kondisi seperti ini saya pikir hamba Tuhan dengan majelis lama harus mau bicara lebih terbuka kepada keseluruhan jemaat. Selesai yang paling gampang adalah mengambil waktu sedikit selesai kebaktian umum. Karena kebaktian umum itulah orang-orang paling banyak hadir. Jadi paling banyak orang bisa mendengarkan. Jadi harus menurut saya yang penting adalah menanamkan konsep. Apa itu maksudnya orang dipilih menjadi majelis? Apa itu maksudnya orang diangkat menjadi diaken atau penatua? Ya, anggaplah pakai istilah majelis. Jadi harus seluruh jemaat harus dijelaskan. Hamba Tuhan dan pengurus lama atau majelis lama harus menjelaskan. Menjadi majelis itu adalah diangkat, dipilih oleh jemaat untuk mengatur keteraturan gereja ini. Selain dalam gereja itu ada hamba Tuhan, yaitu orang full time yang terdidik secara teologi. Jadi di gereja itu karena orang tidak mau menjadi majelis harus didorong. Kalian harus merelakan diri, memenuhi syarat, ya harus merelakan diri untuk dipilih. Ya, bukan menghindari. Dan harus diingatkan juga, menjadi majelis tidak harus kalian keuangannya kuat. Tidak harus kalian harus merogok kantong terus untuk mendukung keuangan gereja. Tidak begitu. Tapi kalian adalah menjadi pengurusnya gereja. Sementara soal finansial gereja itu harus didukung oleh semua orang. Ya, walaupun dia bukan majelis, tapi secara keuangan dia kuat dan dia memahami betul apa itu persembahan. Orang itu walaupun tidak majelis mungkin dia akan menjadi penyumbang paling besar. Sementara majelis karena kondisi keuangannya sangat tidak memadai, mereka mungkin hanya menjadi penyumbang yang kecil sekali. Tapi mereka majelis menjadi pengurus yang terpenting. Nah, orang-orang itu harus didorong dan harus diingatkan juga menurut saya pentingnya kalau sudah mereka memenuhi syarat, mereka harus merelakan diri. Soal kesibukan, memang menjadi majelis ada kesibukan, tapi kesibukan itu bisa diatur di dalam kemajelisan. Membagi tugas di antara kemajelisan, bahkan orang di luar kemajelisan pun juga harus membantu, meluangkan waktu, mengurus urusan-urusan gereja. Nah, dengan hal demikian saya harap tidak ada lagi orang yang menghindar menjadi majelis. Apalagi orang-orang yang sudah memenuhi syarat seperti digariskan dalam surat-surat pastoral. Ya, jadi mereka harus tahu tentang tidak harus jadi orang kaya dulu baru boleh jadi majelis. Tidak harus punya banyak waktu dulu. Sudah pensiun baru jadi majelis. Enggak, ya. Jadi waktu diatur, kesibukan gereja diatur, ya. Majelis juga harus bisa mengurangi kesibukannya.
mengurangi kesibukan dengan urusan-urusan gereja. Jadi rapatnya, keorganisasiannya, menghadiri acara ini dan itu diatur di kalangan majelis, bahkan dibagi sampai di luar majelis, supaya majelis tidak menjadi beban yang berat. Ya. Nah, saya harap kalau itu dijelaskan pada seluruh jemaat, mudah-mudahan akan makin banyak orang sudah memenuhi syarat rela untuk dipilih, dicalonkan jadi majelis. Ya, harapan saya seperti itu. Saya pikir kita perlu mendobrak kebuntuan itu. Ya, dua hal itu yang penting menurut saya. Tegaskan, keuangan bukan syarat utama. Majelis tidak harus orang kaya. Ya. Majelis tidak harus orang yang waktunya banyak sekali atau sudah pensiun baru jadi majelis. Tidak. Orang masih kerja juga bisa jadi majelis. Ya. Dia harus yang penting mengatur waktu untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk urusan gereja. Dan ingatkan orang-orang yang tidak dipilih jadi majelis pun harus meluangkan waktu juga bantu urusan gereja. Sehingga majelis juga ya diringankan tugas pelayanannya. Ya, saya pikir itu poin-poin yang harus ditekankan. Ya, tidak boleh lagi orang jadi menghindar, ya, menghindar terus lama-lama kemajelisan jadi kita mengemis dengan orang. Ironis sekali, ya gitu, kasihan sekali. Oke, silakan. Nggak masih ada lagi. Iya, Pak Ali, saya Pak. Ya. Kalau lihat kekristenan ini memang kalau berbicara tentang pejabat gereja itu random ya Pak. Artinya majemuk gitu ya. Gereja satu dengan yang lainnya kan tidak sama ya. Artinya kayak soal jabatan atau kemajelisan tidak bisa berkhotbah ya. Kalau di tempat kami kemajelisan itu ada dua, yaitu diaken dan juga penatua. Jadi walaupun mereka tidak punya latar belakang teologi ya, tapi mereka punya spesifikasi untuk bisa melayani dengan baik, menyampaikan khotbah dengan baik. Mereka diberikan kesempatan untuk berkhotbah pada hari Minggu. Itu kalau di kami. Jadi kalau untuk diaken memang mengatur pelayanan meja perjamuan, tapi kalau ada penatua mereka berhak untuk melayani mimbar gitu ya. Maksudnya berkhotbah di hari Minggu. Jadi cuman memang kalau kadang sharing dengan orang Katolik begitu, mereka merasa kebingungan Kristen itu bermacam-macam, apalagi tentang jabatan dan mungkin struktur atau mungkin rumah tangga gereja itu kan masing-masing berbeda. Seperti mungkin di Pak Joni tadi ya, kalau misalnya majelis sepertinya seolah-olah tidak bisa menyampaikan firman atau berkhotbah itu akhirnya menjadi marah gitu ya. Nah, kalau saya cuma simpulkan ini memang ya kekristenan itu tadi itu majemuk gitu loh, macam-macam seperti itu Pak Ali. Iya. Lo gerejanya Ibu Ida gereja apa? Saya GKMI Pak. Jadi memang majelis itu kami ada 7-9 orang. Itu 3 atau 4 itu bisa penatua, 5 atau 6 itu bisa diaken. Jadi gitu ya, ada bidangnya masing-masing begitu. Jadi kalau yang disebut penatua, majelis yang dalam bidang penatua itu mereka bisa membantu kami, hamba Tuhan untuk melayani mimbar. Jadi mereka diberi kesempatan, apalagi orang-orang yang berlatar belakang teologi ya, tetapi mereka membantu part-time di gereja, mereka berhak untuk diberikan peluang untuk mengisi khotbah di hari Minggu. Terus jabatan penatua dari kaum awam itu diangkat dan tidak akan dilepas toh? Kalau mereka ada masanya Pak. Jadi kalau ada masanya selesai ya selesai. Mereka dilantik. Tapi kalau masanya selesai, katakan masa selesai 5 tahun mereka selesai, sebelum nantinya bisa dipilih lagi. Nah 5 tahun mereka selesai, mereka sedang tidak masanya, mereka boleh berkhotbah? Tidak boleh. Itu tergantung ini Pak, masing-masing gereja di dalamnya ya, internnya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Itu tergantung kesepakatan di dalam kemajelisan. Kemudian kami kalau pendeta, ketika kami mungkin resign atau keluar atau pensiun, dan kami tidak mengembalakan atau tidak melayani di gereja,
itu kami kependetaannya tidak lagi bisa dipakai. Jadi kami menjadi orang ya rohaniawan biasa gitu. Tapi kalau masih melayani pindah gereja atau pindah lembaga tapi masih melayani di gereja, kependetaan masih bisa tetap dipakai. Oke, ya. Memang GKMI salah satu juga yang struktur organisasinya rapi, ya. Mennonite kan, ya mereka susunan organisasinya rapi, tidak kalah dengan GKI, HKBP, GPIB dan lain-lain, ya Gemit gitu. Itu yang organisasinya rapi, ADART-nya, aturan mainnya sangat jelas, ya. Yang GKI salah satu diantaranya. Nah, yang saya mau sorotin adalah bukan soal yang pendeta yang sudah pensiun itu, ya. Memang sudah pendeta yang sudah pensiun itu masing-masing gereja, masing-masing sinode memperlakukannya berbeda-beda. Yang saya lebih cenderung ingin kita soroti bersama adalah soal kalau dia dari awam sudah diangkat menjadi penatua, sedang dalam masa menjabat, dia bisa berkhotbah. Dan ketika masa jabatannya selesai digantikan oleh orang lain, dia sudah tidak menjabat lagi masa itu, kepenatuannya tidak hilang. Dan dia masih bisa berkhotbah. Cuman untuk masa 4 tahun atau 5 tahun karena sedang tidak menjabat itu, dia tidak mengurus organisasinya, ya. Tapi mestinya dia masih bisa khotbah dan masih bisa membantu banyak macam-macam pelayanan walaupun sedang tidak menjabat. Ya, itu baru konsep penatua yang seturut dengan surat-surat pastoral. Ya, kalau dia masa jabatannya selesai dan tidak boleh lagi, yaitu lebih cenderung konsepnya sama dengan kemajelisan. Ya, dia belum mencapai konsep soal yang diaken maupun penatua. Yang poin itu yang saya mau soroti, ya. Yang lain-lain sih ya itu fleksibel, ya. Gereja, organisasi masing-masing atau sinode masing-masing. Iya, Pak Ali. Kalau saya mau bertanya, kalau soal kemajelisin, Pak, kalau tadi kan dikatakan bahwa harus memiliki kriteria yang sesuai dengan dalam surat-surat pastoral atau Alkitab. Misalnya seorang majelis itu memiliki, ya dia secara pribadi baik ya kerohaniannya, tapi misalnya dia memiliki pasangan yang tidak seiman atau mungkin ada keluarganya yang kurang sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan kurang firman Tuhan, itu bagaimana Pak? Kalau pendapatnya Pak Hanif? Iya, mudah-mudahan susah, ya. Di dalam Alkitab itu sebenarnya hanya dalam Alkitab itu disebut adalah istri dari satu suami, suami dari satu istri. Istri dari satu suami, suami dari satu istri. Ya. Terus apalagi bukan hanya dirinya yang secara moralitas standar lah baik manusia pada umumnya, tapi juga pasangannya, ya. Tapi kalau sampai anak-anak memang tidak terlalu disebut dalam Alkitab. Hanya Alkitab dikatakan bisa mengatur rumah tangganya dengan baik, ya. Lalu dia dikenal baik bukan hanya dalam jemaat di gereja itu, tapi dia juga dikenal baik di kalangan masyarakat umum yang orang-orang non-Kristen. Begitu standarnya, ya. 1 Timotius pasal 2 lah, bisa baca-baca nanti. Nanti ada waktu kita juga ada topik kita juga akan membahas itu, ya. Jadi kalau persoalan-persoalan misalnya macam-macam ya orang-orang kadang angkat soal. Kalau soal keuangan jelas-jelas enggak ada persyaratan itu sama sekali. Orangnya miskin sama sekalipun sepanjang dia tidak minta-minta, tidak ngutang sana ngutang sini, dia masih bisa mencukupkan kebutuhan keluarga, dia bisa aja diangkat. Jadi bukan dia yang mendukung keuangan, ya orang lain yang bukan majelis yang mendukung, ya, yang bukan majelis didorong untuk mendukung, ya, karena mereka mungkin berlebih, ya, ditanamkan konsep yang benar tentang persembahan dan didorong untuk mengambil bagian lebih, karena majelis yang ada tidak kuat secara keuangan, ya. Yang persoalan-persoalan lain memang agak repot kadang-kadang soal pasangannya bukan seiman, atau bahkan kadang-kadang istrinya 2, ya, itu sudah secara umum ya tidak sesuai dengan standar yang digariskan.
Pak, kalau yang itu misalnya kan mereka tetap bisa melakukan apa nih namanya melakukan apa nih penyampaian firman Tuhan walaupun secara organisasi ini kok balik. Nah, kalau masalah kependetaan Pak, misalnya pendeta itu mengalami masalah moral gitu ya, moralitas. Apakah ketika dia tidak lagi melayani, apakah dia tetap bisa dipakai kependetaannya itu, Pak? Kalau misalnya sekarang ada banyak kan, maaf, pendeta-pendeta yang mengalami kejatuhan dalam moralitas, apakah mereka, walaupun mereka mengundurkan diri secara kependetaan, apakah pendetanya itu kelak juga akan tetap terpakai, Pak? Ya, ini juga hal-hal yang mudah-mudahan susah. Ya, masing-masing sinode punya cara untuk menyelesaikannya. Tapi ada baiknya ini nanti pertanyaan ini catat simpan, ya, nggak usah bahas sekarang. Nanti di bagian menasihatin dan di bagian disiplin gerejawi kita angkat ini, ya, lebih bagus di situ nanti. Ekskomunikasi, disiplin gerejawi, siasat gerejawi, di situ aja nanti kita bahas, lebih menarik, ya, nanti lebih menarik. Simpan dulu, ini pertanyaan yang menarik. Oke, Bapak Ibu sekalian.